Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita mau ibadah. Walaupun kita ibadah di rumah, tapi tetap sukacita, tetap berbahagia ya. Untuk masuk ibadah kita angkat pujian kita. Mari masuk dalam hati. Adik-adik sekalian yang berada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami penuh pujian serta ucapan syukur, sebab ketika kami berseru, Engkau selalu setia mendengarkan. Ketika kami mengalami kemelut hidup, Engkau selalu hadir menjadi pembela kami. Inilah yang menjadi kesaksian serta pujian kami dalam ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam ibadah ini, memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin setia mendengarkan dan mengenali sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Halo adik-adik, masih semangat? Nah, Yesus di dalam rumah kita tentu kita bahagia. Nah, kita angkat pujian kita, Yesus di dalam rumahku, senang-senang. Senang-senanglah,
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Sehat kan? Ya. Nah, kita masih beribadah di rumah ya adik-adik. Nah, kakak harap semua adik-adik sekolah minggu tetap mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Pakaian rapi, cepat bangun, jangan ada yang tidak ibadah. Nah, walaupun kita ibadah di rumah, kita tetap semangat, sukacita. Jangan ada yang tidak semangat, tetap semangat. Adik-adik sekolah minggu harus patuh kepada orang tua, rajin belajar, rajin makan, rajin berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu dari dunia ini, biar adik-adik sekolah minggu bisa kembali bersekolah minggu. Dan adik-adik sekolah minggu tetap tinggal di rumah dan rajin cuci tangan. Oke adik-adik. Adik-adik, untuk menyambut kita angkat pujian kita, mata Tuhan melihat. Nah, kita angkat pujian kita ya, mata Tuhan melihat. Adik-adik, sekarang kita masuk kepada titah. Kita bacakan titah Paunomhon, Papituhon, Pawaluhkon. Kita bacakan bersama-sama ya adik-adik. Titah Paunomhon, ulang ho mamunu. Titah Papituhon, ulang ho marbakis. Titah Pawaluhkon, ulang ho manako. Kita bacakan sekali lagi adik-adik. 1, 2 ya. Titah Paunomhon, ulang ho mamunu. Titah Papituhon, ulang ho marbakis. Titah Pawaluhkon, ulang ho manako. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan ya. Nah, sekarang Kakak Lisa mau tanya, siapa yang hafal ayat hafalan 2 minggu yang lalu? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang hafal? Iya. Nah, sekarang Kakak Lisa mau tunjukkan ada beberapa teman kita, mereka hafal ayat hafalan 2 minggu yang lalu. Nah, mari kita lihat mereka. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 21a. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 21a. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Bye-bye. Dadah. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Kakak ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya. 2, 2, ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit
dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Kita baca sekali lagi ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Nah, dihafal ya adik-adik. Untuk minggu depan, kakak sekolah minggunya bertanya lagi. Nah, siapa yang bisa? Nanti akan diberikan hadiah, tapi setelah COVID-nya pergi jauh-jauh dari kita ya. Ya. Adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita angkat dulu pujian kita, Tuhanlah Gembalaku. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar kalian adik-adik? Pasti sukacita ya? Ya, sukacita. Karena kita bisa bertemu melalui ibadah sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu. Semua tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala penyertaan Tuhan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menerima firman Tuhan yang disampaikan kakak sekolah minggu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, semua membuka Alkitab masing-masing. Sudah dapat? Buka Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Kakak ulangi lagi. Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Semua mengikuti yang kakak suarakan dari depan sambil adik-adik melihat Alkitab masing-masing. Oke adik-adik? Kakak bacakan. Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ayat 8, hatiku mengikut firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ayat 9, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sampai di situ ya adik-adik ya. Sekarang kakak mau tanya nih. Adik-adik
pernah nggak meminta pertolongan? Ya, pasti pernah ya. Dan adik-adik pernah nggak merasa susah hati? Ya, sama, kakak juga pernah susah hati. Semua kita mengalami pernah susah hati ya. Jadi, begitu juga dengan firman kita pada hari ini. Daud sedang mengalami susah hati. Kenapa dia susah hati? Karena Saul memburu dia. Daud adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Daud itu seorang raja yang menggantikan Raja Saul. Karena itulah Saul ingin membunuh Daud. Tapi karena Daud adalah anak Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, dia tidak mau bertemu dengan Saul. Kenapa Saul ingin membunuh Daud? Karena Daud itu seorang raja yang paling disukai dan paling dipuji oleh orang-orang Israel. Sehingga Daud itu banyak yang menyukai, banyak yang menyenangi dia. Dan Saul jadi cemburu sama Daud. Dengan kecemburuannya sampai dia berniat untuk membunuh Raja Daud ini. Jadi adik-adik, seperti yang tertulis di dalam ayat 7, Daud selalu berseru, bermohon pertolongan kepada Tuhan. Seperti yang dituliskan di dalam ayat 7 ini. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Wah, doanya sungguh-sungguh sekali ya adik-adik. Daud benar-benar meminta pertolongan dari Tuhan dengan segenap hati dan kerendahan hati. Jadi, begitu juga kita semua adik-adik. Kalau berdoa harus dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati. Adik-adik di dalam berdoa ada enggak yang tangannya ke sana kemari, terus tangannya dilipat tapi matanya ke sana kemari, lihat ke sana kemari? Itu tidak baik ya adik-adik. Mari kita contoh seperti Daud. Kalau berdoa dia lipat tangan, tundukkan kepala, dan berdoa dengan kerendahan hati, memohon pertolongan Tuhan. Dan seperti yang dituliskan di dalam ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan, kata Daud. Daud tetap hidup dalam mencari Tuhan. Ia takut jatuh ke dalam dosa. Daud yakin bahwa setiap orang yang mencari wajah Tuhan serta melakukan kehendak-Nya pasti akan selalu diberkati Tuhan. Jadi makanya adik-adik, kalau di dalam berdoa harus dengan sikap rendah hati dan sikap menyembah kepada Tuhan ya adik-adik ya. Selanjutnya di ayat 9 yang bagian A dikatakan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Itulah perkataan di ayat 9 bagian A. Kita tahu Daud merasa bahwa ia adalah seorang yang lemah dan berdosa. Sama seperti kita tidak ada yang hebat, pasti kita punya kelemahan. Oleh karena itu, kita harus memohon kepada Tuhan
bahwa kita mempunyai kelemahan dan kita adalah orang yang sangat berdosa. Begitu juga Daud. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak melihat dari kelemahannya di dalam dia bermohon pertolongan kepada Tuhan. Dan di ayat 9b, Daud juga mengatakan, Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Pada akhirnya, Daud diselamatkan dari Saul, dan mereka hidup berdamai kembali berkat doa yang dipanjatkan oleh Daud kepada Tuhan. Dia mengatakan tadi, Tuhan, janganlah Engkau lihat dari kelemahanku. Aku tahu Tuhan, aku mempunyai kelemahan dan orang yang berdosa. Itu kata Daud. Jadi Tuhan tidak melihat kelemahan kita dan kita sebagai orang yang berdosa. Tuhan tetap memberikan pertolongan kepada kita sepanjang adik-adik mau berseru di dalam segala permohonannya. Oleh karena itu, adik-adik, kalau kita meminta harus dengan kerendahan hati. Jangan memaksa. Contohnya, adik-adik punya teman di sekolah. Teman adik-adik ini tidak membawa alat tulis. Kemudian dia datang kepada kamu. Nita, pinjam pulpenmu. Adik-adik mau nggak memberinya? Pasti tidak ya adik-adik ya. Tapi kalau dia bilang, Nita, pinjam dong pulpenmu. Pasti adik-adik langsung cepat memberinya. Karena apa? Karena dia bermohon dan dengan kerendah hati dia meminta supaya kamu mau meminjamkan pulpen kepadanya atau pensil kepadanya ya adik-adik. Contoh yang kedua, adik-adik dalam keadaan sakit. Kalau kita sakit pasti mama atau papa langsung cepat-cepat bawa ke dokter. Nah, sampai di dokter, dokter memberikan obat supaya apa? Supaya adik cepat sembuh. Tadi dari rumah kita sudah berdoa mau ke dokter supaya kita memperoleh kesembuhan. Nah, pulang dari dokter sampai di rumah, mama bilang, Nita, makan obatnya sayang. Gak mau gak mau ma, obatnya pahit. Nah, kalau adik-adik gak mau makan obat, bisa sembuh gak? Hanya berdoa saja. Tentu tidak ya adik-adik ya. Makanya ada perkataan, doa dikerjakan, kerja didoakan. Nah, sama seperti tadi adik-adik yang ke dokter, sampai di rumah disuruh makan obat, adik-adik tidak mau. Berarti adik-adik tidak mengerjakan yang didoakan. Jadi harus doa dikerjakan, kerja didoakan ya adik-adik. Kalau mama suruh makan obat karena kita dalam sakit, ayo kita makan. Tapi begitu dikasih obatnya, jangan langsung dikasih mama obatnya ke kita, langsung kita glek. Tidak adik-adik ya, harus apa? Obatnya diberikan mama kepada kita, kita pegang dan langsung kita tunduk kepala dan mendoakan obat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bisa sembuh berkat pertolongan Tuhan. Amin. Begitu ya adik-adik ya. Jadi apa? Tuhan memberkati obat yang diberikan dokter supaya kita memperoleh kesembuhan. Nah, itu tadi yang dikatakan doa dikerjakan, kerja didoakan. Ya adik-adik. Nah, begitu juga dengan contoh, misalnya adik-adik nih di sekolah pengen jadi juara kelas. Pengen jadi juara kelas, tidak pernah belajar. Bisa nggak begitu adik-adik? Cuma berdoa aja, PR nggak dikerjakan, tidak belajar. Tentu tidak bisa ya adik-adik.
harus apa? Harus rajin belajar dan mengerjakan PR. Jadi, kan tadi adik-adik berdoa supaya jadi juara. Tuhan, berikan aku jadi juara kelas, tapi tidak berdoa. Itu tidak bisa, omong kosong ya adik-adik. Jadi harus belajar dan mengerjakan PR. Makanya disebutkan doa dikerjakan, kerja didoakan. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan pagi ini agar kita selalu berdoa, selalu memohon pertolongan kepada Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun yang harus kita lakukan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan benar-benar menolong setiap orang yang meminta pertolongan kepadanya. Asal adik-adik tetap merendahkan hati dan berpengharapan kepada Tuhan serta berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu segalanya. Apa yang di dalam hati kita pun Tuhan tahu. Apa yang perlu buat kita Tuhan lebih tahu. Tuhan tidak pernah salah memilih ya adik-adik ya. Tapi kalau kita pasti bisa salah memilih. Tapi kalau Tuhan tidak pernah salah memilih. Oleh karena itu Daud selalu berserah, selalu memanggil dan bermohon kepada Tuhan. Terlebih di dalam kesusahan hatinya karena Saul ingin membunuh Daud. Tapi berkat doanya dan permohonannya kepada Tuhan, maka Tuhan menggerakkan hati Saul sehingga Saul tidak jadi membunuh Daud. Sehingga mereka bisa berdamai. Jadi dengan doa kita, doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, yang memohon pertolongan serta pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Karena Dia yang Maha Tahu, seperti Daud yang sudah berdamai bersama dengan Saul, sehingga mereka bisa berdamai dan Daud juga selamat dari pengejaran oleh Saul. Akhir kata adik-adik, maka dengan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita selalu berseru kepada Tuhan. Selalu adik-adik, jangan lupa berdoa. Mau sekolah berdoa, bangun tidur tetap berdoa, mau makan tetap berdoa. Dan setiap saat kita harus berdoa, berseru kepada Tuhan, karena Tuhanlah penyelamat kita dan Tuhan selalu menyertai kita. Amin adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah menyampaikan firman-Mu lewat kakak sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah kami anak-anak sekolah minggu menjadi Daud masa kini yang bisa selalu berseru dan bermohon kepadamu Bapa, karena Engkaulah penolong kami dan Engkaulah juru selamat kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati mama papa kami, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berikan kesehatan kepada mereka, sehingga kami anak-anaknya bisa selalu merasakan sukacita yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah minggu depan kami kembali datang beribadah lewat online juga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami Bapa. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing,
Tuhan Yesus yang menyertai kami dan membuka hati dan pikiran kami untuk melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan ya. Sembari mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Adik-adik sekalian, kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima, maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Shalom adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Demikian ibadah kita untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.